Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di suasana pandemi, di mana keterbatasan ruang dan waktu kita belajar via daring atau online, dimanapun kita berada kita masih bisa belajar, dan alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama memberikan materi pembelajaran. Alhamdulillah Bapak mengajar di kelas 8A, 8B, dan 8C. Jadi satu materi nanti akan Bapak berikan kepada kelas 8A, B, dan C. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, baiklah Bapak akan memasuki materi yang pada hari ini akan kita sama-sama bahas ya. Yang pertama, masuk kepada bab yang pertama, yaitu interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kemudian materi yang akan Bapak sampaikan pertama kali adalah mengenal negara-negara ASEAN. Ya, kita akan lanjutkan. Buku yang akan kita gunakan adalah buku paket ya. Ini dari Kementerian Kemendikbud. Kemudian buku LKS yang sama-sama kita miliki bersama itu sama juga isinya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik mampu mengidentifikasi nama negara, ciri geografis, letak dan luas negara ASEAN dengan baik. Jadi nanti ada kita mengidentifikasi nama-nama negara, ciri-ciri geografisnya, letak dan luas negara ASEAN ya. Jadi itu yang akan kita bahas. Kemudian persepsi sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ingin menanyakan beberapa hal ya. Tentunya dulu sewaktu duduk di bangku SD kita sudah tahu ASEAN ya. Apa yang kalian ketahui tentang ASEAN? Kemudian siapa saja sih pendiri ASEAN ya? Nah, di antaranya nanti akan kita bahas ya dua pokok pertanyaan ini. Nah, di sini ASEAN apa sih? ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang melakukan kerjasama dalam bidang Polek Sosbudhan Kamdik. Ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pendidikan. Ya, jadi itu kepanjangan dari Polek Sosbudhan Kamdik. Dan kapan terbentuknya? Terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan dideklarasikan di Bangkok. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia pendiri ASEAN ya. Ada dari Malaysia itu bernama Tun Abdul Razak, dari Indonesia ada Malik, dari Thailand ada Tanat Koman, dari Singapura ada Raja Ratnam, dari Filipina ada Narciso Ramos. Oke, kita lanjut. Ya. Negara di kawasan ASEAN, apa saja sih negaranya? Nah, ini negaranya ya. Ada Myanmar, ada Thailand, ada Vietnam. Nih bentuk-bentuk negaranya. Nah, ini Myanmar, ini Thailand, ini Laos ya, memanjang. Kemudian ada Kamboja. Nah, ini. Kemudian ada Vietnam, ada Singapura, ada Malaysia, ada Filipina, ada Brunei Darussalam, dan yang paling luas adalah Indonesia, yaitu negara kebanggaan kita. Nah, kita masuk kepada ciri geografis kawasan ASEAN. Ciri geografis kawasan ASEAN yang pertama kita bahas mengenai bentang alamnya. Ini bentang alam terletak pada pertemuan lempeng geologi cirinya. Kemudian luas wilayah daratannya 4.817 km.
ribu kilometer persegi dan perairan laut sekitar 5.060.100 kilometer persegi. Puncak tertinggi terdapat di Gunung Kinabalu, Malaysia yaitu 4.095 meter dan puncak Jayawijaya di Indonesia yaitu 4.884 meter. Mencakup Indochina. Apa itu Indochina? Vietnam, Kamboja, dan Laos. Dan semenanjung Malaya. Apa itu Malaya? Malaysia, sebagian Thailand dan Myanmar serta kepulauan sekitar. Kemudian iklimnya beriklim tropis ya dan sebagian kecil subtropis di bagian utara Myanmar. Ini ciri bentang alam ya, ada bentang alamnya di situ. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana keadaan sosiokulturalnya ya? Agama yang dianut adalah Buddha, Islam, Kristen, Taoisme, dan Konfusianisme Hindu. Kemudian ras penduduknya Melayu, Tionghoa, India, dan Austronesia. Budayanya adalah Khmer, Kamboja, Thai atau Thailand, dan Melayu. Nah, berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN itu memiliki ciri sebagai berikut. Ini kita lihat compact, berbentuk hampir seperti lingkaran. Seperti negara Kamboja. Kita lihat tadi negara Kamboja kan agak compact, agak bulat ya. Kemudian fragmented yaitu berbentuk kepulauan terpisah. Jadi pisah-pisah itu ciri daripada fragmented yaitu Indonesia. Elongated yaitu berbentuk panjang, contohnya negara Vietnam. Dan protruded yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang ya, contohnya Thailand dan Myanmar. Nah, ini adalah letak astronomis negara ASEAN. Kita akan bahas bagaimana letak astronomisnya. Letak astronomis ASEAN itu terletak 95 derajat bujur timur, kemudian 11 derajat lintang selatan, 6 derajat lintang utara, dan 141 derajat bujur timur. Nah, berdasarkan garis lintang pada peta sebagian besar negara ASEAN terletak di wilayah iklim tropis dan subtropis. Jadi kita ini termasuk wilayah tropis dan subtropis, di mana perbedaan iklim ini berpengaruh terhadap budaya dan interaksi manusia pada masing-masing negara. Seperti cara berpakaian, bentuk rumahnya, makanan, dan lain-lain berbeda satu sama lain. Nah, ini oke. Ini ada lembar kerja sebagai bentuk tugas untuk pertemuan berikutnya ya. Kita perkenalan aja dulu. Nah, nanti ada lembar kerja peserta didik. Yang pertama, apa pengaruh letak astronomis terhadap bentang alam negara ASEAN? Kemudian yang kedua, kalian melengkapi tabel ya dari nomor 1 sampai 10. Diisi nama negaranya. Kemudian ibu kotanya apa dan mata uang. Silakan cari di buku LKS atau cari searching di internet boleh. Ya. Jadi boleh menggunakan media apa saja, yang jelas kalian discovery learning mencari ya nama-nama negara dan ibu kota serta mata uangnya ya. Ini lembar kerjanya. Nanti Bapak screenshot aja. Ya, kemudian nanti Bapak kirim gambarnya. Untuk tugas minggu depan ya, minggu depan. Oke. Nah, sebagai bahan refleksi atau kita ambil pertanyaan ulang untuk pembelajaran kita hari ini, apa saja yang telah saya peroleh dari belajar hari ini? Kemudian apa sajakah yang masih membingungkan? Barangkali ada kalian bingung, Pak, itu kok bentuknya ada elongated, ada protruded ya, itu tadi sudah dibahas. Nah, ini perilaku belajar. Nah, bagaimana cara belajar online kita ya. Jadi menilai diri kita sendiri ya. Tadi aku menyimak enggak ya? Apakah sudah benar tadi penjelasan sudah mendengarkan dengan baik dan benar ketika Bapak menerangkan. Nah, itu kita refleksi ya. Kita menilai diri kita. Nah, pelajari tentang ikon negara-negara ASEAN atau lambang-lambang, persamaan karakteristik dan potensi sumber daya alam negara ASEAN pada buku yang ada di perpustakaan atau ada di LKS kita sebagai materi pertemuan berikutnya. Nanti ini berlanjut ya, materi pertemuan berikutnya.
Nah, penguatan. ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik ekonomi dari negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok. Ya, ini yang Bapak ulang lagi, 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Jadi organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, pada pertemuan pertama. Semoga apa yang Bapak berikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan belajar bagi anak-anakku sekalian. Kalau ada kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari Bapak diri sendiri. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.